Seorang wanita terjebak di kapsul medis yang memiliki kadar oksigen cuma 35%, alias oksigen habis dalam waktu 90 menit. Malangnya lagi, wanita ini amnesia. Ia lupa kenapa dirinya bisa berada di kapsul itu. Apa yang terjadi dengan wanita ini? Yuk kita masuk alur cerita film Oksigen tahun 2021. Ceritanya gini. Seorang wanita terbangun di dalam kapsul kriogenik dengan kondisi tubuh seluruhnya terlilit semacam perban gitu. Terlihat beberapa alat kesehatan yang menancap di tubuhnya. Setelah bersusah payah, ia berhasil sedikit demi sedikit membuka serta melepaskan semuanya itu. Sesaat kemudian, lampu dan monitor yang ada di sekelilingnya menyala. Terdapat pemberitahuan dari sistem IA atau mesin kecerdasan buatan bernama Milo, bahwa cadangan oksigen di dalam kapsul tersebut hanya tersisa 35%. Si wanita ini sama sekali nggak ingat siapa dirinya dan apa yang telah terjadi. Milo hanya memberitahu kapsul kriogenik tersebut mengalami kerusakan yang menyebabkan kebocoran oksigen. Wanita itu pun panik, mencoba berteriak meminta pertolongan, tapi tidak ada yang respon. Samar-samar ia hanya ingat terakhir kali dirinya di rumah sakit. Mungkinkah ia sedang sakit parah? Kemudian Milo menyebut wanita itu beridentitas pasien Omicron 267. Si wanita terus berusaha menggali informasi tentang dirinya serta mencari cara untuk keluar dari kapsul tersebut dengan Milo sebagai perantara. Sepertinya ia benar-benar terjebak, karena jika mau keluar dari kapsul itu, perlu sandi administrator. Nama aja nggak tahu, apalagi sandi. Sampai akhirnya, ia sempat berhasil menghubungi polisi. Namun mereka masih kesulitan untuk mendeteksi keberadaannya. Melalui pengecekan DNA, wanita tersebut akhirnya mengetahui bahwa dirinya ternyata bernama Elizabeth Hansen. Sesaat kemudian, pihak kepolisian kembali menghubunginya. Adalah Kapten Morrow, dari bagian sains dan teknologi, yang kini menangani Liz. Morrow memberitahu bahwa pelacakan nomor seri kapsul kriogenik Liz mengalami jalan buntu karena pihak produsen menyatakan kapsul tersebut sudah dihancurkan. Kapten Morrow pun memutus telepon sejenak untuk mencari info sandi otorisasi. Liz jadi panik dan curiga karena setelah diperiksa ternyata dirinya sehat-sehat saja. Lalu kenapa ia dikurung di kapsul itu? Liz makin panik dan depresi. Beberapa kepingan memori muncul di pikiran Liz. Ia kemudian meminta Milo mencari segala info tentang Elizabeth Hansen. Setelah digali lebih lanjut, Liz baru ingat dirinya adalah seorang dokter di bidang kriogenik. Ia juga telah menikah dengan seorang ilmuwan lain bernama Leo Ferguson. Liz mencoba menghubungi Leo. Anehnya, orang yang mengangkat telepon tersebut justru memutus sambungan begitu mendengar Liz mengaku sebagai istri Leo. Kadar oksigen sudah 21%. Tiba-tiba, Liz dikagetkan dengan kemunculan tikus. Ia jadi teringat penelitian-penelitiannya yang sering menggunakan tikus putih sebagai bahan percobaan. Untungnya, kemunculan tikus itu hanya halusinasi. Setelah itu, Liz punya ide. Ia meminta obat penenang. Ketika robot suntikan muncul, ia langsung mengambil suntikannya. Jarum suntiknya digunakan untuk merusak celah dinding. Siapa tahu ada lubang untuk jalan keluar. Tiba-tiba Liz malah tersengat listrik. Singkat cerita, Morrow kembali menghubungi. Ia belum juga mendapat kode sandi, serta meminta Liz tetap tenang agar tidak halusinasi. Liz meminta Morrow menghubungi Leo, suaminya. Secara mengejutkan, Morrow memberitahu bahwa Liz belum pernah menikah. Lebih anehnya lagi, bukti-bukti dari Milo yang menunjukkan bahwa Liz sudah menikah dari Milo kini menghilang. Liz mencoba membuktikan bahwa ia sudah menikah dengan membeberkan beberapa fakta tentang Leo. Tetap saja, Morrow menyatakan semua itu tidak nyata. Liz sendiri seperti mendengar Morrow berbicara dengan orang lain di sampingnya. Morrow membantahnya. Semuanya jadi kacau. Liz pun meminta Milo memutuskan sambungan dengan Morrow. Liz kemudian menganalisa percakapannya dengan Morrow. Terungkap ada seseorang yang menginstruksikan pada Morrow untuk memberitahu Liz bahwa ia berhalusinasi mengenai Leo. Sudah jelas, itu pasti orang di balik penyekapan ini. Kemudian seseorang tak dikenal menghubungi Liz. Suaranya perempuan.
Ia mengaku sebagai satu-satunya yang bisa menyelamatkan Liz. Karena telanjur curiga, Liz bersikap antipati. Terlebih orang tersebut menyatakan bahwa Leo sebenarnya sudah mati. Darinya, Liz lantas mendapat kode otorisasi untuk membuka kapsul. Padahal orang tersebut meminta Liz jangan membuka kapsul, karena di luar sangat berbahaya. Setelah itu, baru diketahui fakta yang sangat mengejutkan. Liz sebenarnya berada jauh di luar angkasa. Ia dikirim ke sana dan ditempatkan dalam tidur panjang untuk sebuah misi rahasia. Ia dan manusia lain dikirim untuk menghuni planet baru. Landasannya adalah prediksi bahwa 2 generasi lagi umat manusia di bumi akan punah gara-gara virus. Ia baru ingat, Leo memang sudah mati karena terjangkit virus tersebut. Soal Morrow, ia memang menutup-nutupi, karena tidak seharusnya Liz terbangun, maka Morrow dan atasannya saat ini berusaha memastikan Liz bakal kehabisan oksigen dan mati, agar misi rahasia tersebut tetap aman. Fakta lain terungkap. Liz sebenarnya sudah berada dalam kondisi deep sleep di dalam kapsul tersebut selama 12 tahun. Setelah merenungkan semuanya, Liz pun menerima saran si wanita yang lagi ditelepon ini. Tapi sebelum bisa membantu Liz lebih jauh, orang tersebut ditangkap oleh kelompoknya Morrow. Kendati demikian, ia berpesan agar Liz mencari cara untuk bisa kembali ke kondisi deep sleep, karena itu satu-satunya cara agar ia bisa bertahan hidup. Ia juga menambahkan bahwa semua itu sudah ada di dalam pikiran Liz. Liz hanya harus mencoba untuk mengingatnya. Dengan nekat, Liz sengaja menyetrum dirinya sendiri agar memicu ingatan. Memori demi memori muncul. Lalu ia ingat ibunya, bernama Alice Hansen. Liz segera menelepon dan mengucapkan kata-kata terakhir. Kadar oksigen 5%. Di saat hendak pasrah, Liz justru mendapat fakta baru bahwa ternyata ada 100.000 kapsul kriogenik bersamanya, termasuk Leo. Beberapa unit telah mengalami kerusakan dan hancur sehingga tubuh orang yang ada di dalamnya melayang di luar angkasa. Ia segera mencari unit milik Leo dengan cara mengingat kepingan memori nomor pasien Leo. Akhirnya Liz berhasil menemukan unit kriogenik milik Leo. Masih dalam kondisi utuh dan baik-baik saja. Ia bahagia karena akhirnya bisa melihat wajah suaminya lagi. Tapi ada yang aneh. Bekas luka di wajah Leo kok nggak ada? Ia kembali meminta Milo untuk mencari informasi mengenai hasil penelitian yang ia lakukan sebelumnya. Tanpa disangka, itu adalah mengenai transfer memori manusia. Elizabeth Hansen telah mengkloning dirinya dan mentransfer semua memori pada manusia kloningannya. Jadi Liz di kapsul ini adalah seorang klon. Dan yang menelpon tadi adalah Elizabeth yang asli. Ia dan 100.000 orang lainnya dikirim ke sebuah planet untuk mengetahui apakah planet tersebut layak dihuni oleh manusia atau tidak. Liz jadi marah dan kesal. Nyatanya ia hanya seorang klon yang tidak pernah keluar dari kapsul. Udah gitu mau mati lagi. Liz lantas meminta Milo untuk merekamkan pesan terakhirnya untuk Leo. Cadangan oksigen 3%. Itu adalah ambang batas kritis. Protokol CEP, entah itu apa namanya, akan diberikan. Tapi karena Liz masih ingin tetap hidup, ia menolak dan berusaha mencabuti selang-selang yang menancap di tubuhnya. Ternyata protokol CEP tadi adalah skenario untuk membunuhnya. Berkaitan dengan bencana. Liz segera memerintahkan untuk menonaktifkannya. Selanjutnya, tinggal mengaktifkan protokol deep sleep. Tapi terkendala karena peralatan medis tadi sudah dicabuti oleh Liz. Jadi harus dipasangkan ulang. Sumpah ya, cabut pasang selang-selang infus ke tubuh kayak gitu itu sakit banget loh. Ditambah lagi tiba-tiba Liz halusinasi tikus yang lebih banyak. Akhirnya setelah bersusah payah menahan sakit, ia bisa mengaktifkan protokol hypersleep yang membawanya ke posisi deep sleep, tepat di saat persediaan oksigen habis. Dan dengan kecerdasannya, ia juga meminta Milo mengalihkan oksigen yang masih berkapasitas penuh dari unit-unit yang rusak ke kapsulnya. Selama manuver berlangsung, Liz harus di posisi deep sleep. Dengan begitu dapat disimpulkan, kapsul Liz akan kembali terisi oksigen. Ia selamat dengan posisi tidur panjangnya, dan akan bangun ketika sudah tiba di planet yang baru nanti.
Sebelum tidur panjang, Liz juga meminta Milo menceritakan sedikit tentang planet yang akan ia huni nanti. Setelah itu, jaring kepompong menyelimuti dan Elizabeth pun terlalap. Di akhir film, terlihat Liz dan Leo sudah berada di planet barunya yang indah. Menurut kalian, plot twist-nya keren nggak? Atau udah bisa ketebak? Pada intinya, kalau aja kapsulnya nggak ada kerusakan dan Liz nggak kebangun, ujung-ujungnya dia akan selamat dan akan mendarat di planet barunya, ya kan? Tapi namanya juga film ya. Liz harus mengalami drama dan menguak semua teka-teki tadi. Selamat tidur yang nyenyak ya, Liz.